Halo, saya Alexander Mota dan di video ini saya akan mulai membahas topik yang sudah banyak orang minta. Banyak yang sudah bertanya kepada saya dan saya biasanya hanya memberi arahan. Lihat video ini, lihat struktur itu, ya. Tapi sekarang saya akan membahas secara spesifik tentang dorsalgia, nyeri punggung atas, nyeri di antara tulang belikat, nyeri di tulang rusuk bagian belakang tentunya ya. Dan di video pertama ini kita akan membahas tentang nyeri akibat titik pemicu, ketegangan di antara tulang belikat dan di otot yang berada di atas tulang belikat, otot bahu yang disebut trapezius. Tulang belikat itu berbentuk segitiga dengan bagian dasarnya, sisi yang lebar berada di atas dan ujungnya di bawah. Di belakang atau sebenarnya di depan tulang belikat, di antara tulang belikat dan tulang rusuk, ada otot yang disebut otot subscapularis. Otot ini ketika mengalami kejang atau tegang, memang sudah cenderung mudah mengalami hal tersebut. Otot ini mengganggu pergerakan lengan, humerus, dan sendi bahu itu sendiri, tetapi juga menarik tulang belikat keluar. Dan ketika otot ini melakukan itu, semua otot yang menempel pada tulang belikat dan tulang belakang, atau tulang belikat dan dada, atau tulang belikat dan tulang belakang leher, cenderung berada dalam posisi yang tidak fungsional, posisi yang buruk, seolah-olah dalam tanda kutip terlalu teregang ya. Dan ketika itu terjadi di daerah antara tulang belikat, di daerah otot trapezius atau di atas tulang belikat atau bahkan sedikit di bawahnya, biasanya menumpuk ketegangan, terasa sakit atau muncul titik-titik pemicu yang terkenal itu atau benjolan-benjolan yang terasa nyeri, benar? Dan banyak orang terus berjuang dengan hal ini, melakukan peregangan, pijat, mencoba menggunakan beberapa teknik untuk menghilangkan titik-titik pemicu itu, padahal sebenarnya masalahnya ada di tulang belikat. Dan hanya untuk mengulang kembali, bayangkan kalau saya ambil di sini, saya lepaskan tulang belikat saya. Ini bagian belakang dan ini bagian depan dari tulang belikat yang berada di antara tulang belikat dan tulang rusuk. Dari sinilah otot kecil yang saya sebutkan tadi, yang disebut subscapular berasal, yang menarik tulang belikat keluar. Untuk kita melakukan teknik inhibisi ini, memperbaiki subscapular dan meredakan seluruh area nyeri, ketidaknyamanan, serta peningkatan ketegangan itu, kita akan memeluk tulang belikat seperti ini dengan ibu jari yang akan masuk di antara tulang belikat dan tulang rusuk, dan jari-jari lainnya akan berada di belakang. Untuk itu letakkan, jika saya ingin bekerja pada tulang belikat kanan, letakkan tangan kanan di bahu kiri, tulang belikatnya akan berada di sini. Dan saya akan melakukan persis seperti yang saya katakan ya. Ibu jari masuk, memeluk tulang belikat. Hati-hati jangan terlalu ke tengah ke arah tulang rusuk ya. Peluk tulang belikat dan lengan yang di atas ini cukup rileks saja. Dan dengan jari, kamu akan mencari titik yang lebih sensitif. Lakukan dengan pelan-pelan karena otot ini biasanya sangat tegang meskipun kamu tidak merasakan sakit di daerah ini. Saat kamu menekannya, kadang-kadang kita bisa kaget. Jadi hati-hati, tekan perlahan-lahan. Nah, peluk, rilekskan lengan bagian atas dan dengan ibu jari, cari titik yang terasa lebih sakit. Kamu bisa menekan lebih dalam, memperdalam sentuhannya. Seolah-olah kamu memisahkan tulang belikat dari tulang rusuk dengan ibu jari. Atau menekan otot itu sendiri. Mencari di tulang belikat, di bagian dalam tulang belikat, di mana ada titik yang lebih sensitif. Saat kamu menemukan titik yang lebih sensitif itu, kamu bisa menanganinya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan pijatan melingkar. Sangat lembut, menjaga agar rasa sakitnya tetap seringan mungkin. Lakukan pijatan ini sampai kamu merasakan ototnya menjadi lebih rileks, lebih lembut, dan rasa sakitnya berkurang. Cara kedua untuk mengatasi titik yang lebih sensitif ini, untuk mengatasi otot ini, adalah melalui inhibisi iskemik atau teknik inhibitori Jones. Apa yang akan kamu lakukan? Tekan titik tersebut, pertahankan rasa sakitnya seminimal mungkin, cukup nyeri ringan. Dan manfaatkan setiap tarikan napas saat kamu menghembuskan udara. Rilekskan lebih lagi lengan yang di atas, rilekskan lebih lagi bahu, biarkan bahu jatuh ke lantai. Pertahankan tekanan ini sampai rasa sakit yang mereda, atau pertahankan tekanan selama 90 detik, manapun yang terjadi lebih dulu. Setelah kamu mencari 1, 2, 3 titik yang terasa sakit dan melakukan penanganan,
menonaktifkan titik-titik tersebut, kamu bisa kembali menguji ketegangan pada otot-otot itu, mencari titik pemicu dan kebebasan gerak lenganmu. Pada kebanyakan orang, seluruh area nyeri dan ketegangan akibat titik pemicu ini hilang seperti sulap. Jika itu terjadi padamu, aku ingin kamu melakukan hal berikut. Kamu sudah paham pesan yang disampaikan tubuhmu, otot subskapularismu, bahwa otot itu butuh dilepaskan, butuh relaksasi, bahwa aktivitas sehari-harimu, kebiasaanmu, postur tubuhmu, dan gaya hidupmu sedang menyebabkan penumpukan ketegangan pada otot ini ya. Jadi, kamu akan menentukan satu waktu dalam sehari. Pilih waktu di mana kamu sedang luang, bisa saat kamu baru bangun, setelah sarapan, malam hari, atau saat jam makan siang, pokoknya kapan saja. Pada waktu yang kamu pilih itu, langsung pasang alarm di ponselmu, dan atur supaya alarm itu berbunyi setiap hari. Saat alarm berbunyi, kamu langsung lakukan teknik inhibisi pada otot itu, dengan cara yang sudah kita pelajari hari ini. Depois, Setelah itu, rasakan selenganmu, bahumu, tubuhmu terasa lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih sehat. Ini juga membantu, lihat ada satu tips lagi, akan lebih membantu kalau kamu mengucapkannya dengan suara keras. Wah, lenganku terasa jauh lebih bebas, bahuku lebih rileks. Aku bisa merasakan seluruh lenganku. Semua rasa sakit dan ketegangan yang dulu aku rasakan sudah hilang. Aku baru saja memberikan lebih banyak kesehatan, lebih banyak kenyamanan untuk tubuhku, dan kualitas hidup yang lebih baik untuk diriku sendiri. Mungkin terdengar sepele saat kamu mengatakannya dengan suara keras. Tapi ketika kamu mengatakannya dengan suara keras, kamu sedang mengarahkan kesadaranmu. Perhatianmu tertuju pada aspek itu. Dan itu akan membantu tubuhmu untuk mempertahankan kesejahteraan itu lebih lama. Dan itu akan membantu kebiasaan ini untuk lebih cepat menjadi bagian dari rutinitasmu. Hal lain adalah, jika ini berhasil untukmu, jika ini membuatmu merasa lega, jika titik-titik pemicu itu, titik-titik yang terasa sakit itu hilang seperti sulap, jadi kamu bisa bicara dengan orangnya, dengan profesional, fisioterapis, dokter, atau instruktur pilates yang sedang mendampingimu, dan bilang, "Oh, saya melihat video dari Dr. Alexander Mota di internet. Dia membahas tentang subskapularis. Dia mengajarkan saya cara untuk menguji dan meredakan. Ketika saya melakukannya, kondisinya jauh membaik." Alexander, kenapa saya harus bilang begitu? Sederhana saja, karena informasi ini bisa membantu mengarahkan penangananmu dengan lebih baik. Dan kalau kamu suka video ini, kalau ini membantumu, kalau ada informasi baru, bagikan ke dua orang. Pikirkan dua orang yang sedang membutuhkan, yang sering merasa sakit, mengeluh sakit, atau merasa ada ketegangan di area bahu, belikat, dan leher. Nyeri punggung atas, dorsal dia, yang merupakan topik yang sedang kita bahas sekarang, dan kirimkan video ini ke mereka. Kamu bisa salin tautannya, kirim lewat Facebook, atau tandai di bawah sini kalau kamu menonton saya lewat Facebook. Tandai di bawah sini kalau kamu menonton saya lewat Instagram. Atau kamu juga bisa kirim tautan dari YouTube di sini kalau kamu menonton saya lewat YouTube, lewat email, WhatsApp, atau lewat mana saja yang kamu mau. Yang penting adalah kamu membuat orang itu menonton video ini. Karena dengan begitu, kamu bisa sangat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan orang tersebut. Jadi, saya sampai di sini dulu. Salam hangat dan sampai jumpa lagi.